tahu sampai kapan pandemik ini berakhir. Karena itulah yang dapat tetap kita lakukan saat ini adalah apa? Selain kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, kita perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi bencana global pandemik COVID-19. Karena itulah yang dapat tetap kita lakukan saat ini, mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Dan bagaimana menanggulangi bersama-sama mendukung pemerintah. Itu sudah dapat dipastikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, entah sampai kapan, kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita tetap prima. Itu merupakan suatu keharusan. Karena imunitas yang baik, itulah yang dapat menaklukkan COVID-19. Jadi kita akan mengkonsumsi vitamin dan makan makanan sehat, berjemur di bawah terik matahari di sekitar jam 10 sampai jam 12. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Artinya kita harus membawa juga hand sanitizer, memakai masker, menghindari kerumunan massal, menjaga jarak akan tetap merupakan hal-hal yang harus terus kita lakukan ke depan. Saya baru saja membaca sebuah berita, Direktur WHO Hans Kluge memprediksi bahwa akhir tahun 2021 pandemik sudah bisa dikalahkan. Akhir tahun 2021 pandemik sudah bisa dikalahkan secara global. Tetapi baru tahun 2022 benar-benar bisa ditangani. Namun Hans Kluge mengingatkan bahwa virus masih ada. Dia katakan, tetapi saya pikir pada tahun 2002 pembatasan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ini adalah sebuah pesan optimis katanya. Karena itulah WHO sampai saat ini masih terus memantau efektivitas vaksin melawan varian-varian baru COVID-19 yang lebih menular. Menurut WHO, vaksin yang ada bisa terus dikembangkan berdasarkan mutasi baru varian COVID-19. Sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan vaksin baru dari awal maksudnya. Vaksin yang ada sekarang sudah bagus dan terus dikembangkan. Kenapa? Karena munculnya varian-varian baru COVID-19 yang dikatakan lebih menular berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan. Namun WHO tetap mengingatkan negara-negara dunia agar tidak meremehkan varian-varian baru COVID-19 dan wajib menangani dengan serius setiap mutasi baru. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kita juga dalam menghadapi varian-varian baru seperti varian Delta dan lain sebagainya. Intinya masih ada harapan. Walaupun kita belum tahu sampai kapan benar-benar berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Sehingga suatu saat menjadi endemik virus biasa. Karena itu kita perlu tetap beriman di masa-masa pandemik karena pasti ada harapan. Saya juga baru tanggal 13 yang lewat melihat statistik COVID-19 di Indonesia dari website covid19.go.id menyajikan data yaitu pada tanggal 13 Agustus 2021 bahwa di Indonesia orang yang positif terkonfirmasi positif COVID sebanyak 3.804.943 orang. Yang sembuh sebanyak 3.289.718 orang. Dan yang meninggal sekitar 115.096 orang. 115.096 orang yang meninggal. Itu data tanggal 13 Agustus 2021. Nah, artinya apa? Dari 3.804.943 orang yang terpapar COVID-19, maka 86,46% sembuh. Dan yang meninggal angkanya kecil, sekitar 3,025% yang meninggal. Nah, data ini menunjukkan harapan yang luar biasa. Seperti saya katakan berulang-ulang, COVID-19 bukan sangat berbahaya, tapi memang berbahaya. Buktinya, dari orang-orang yang saat ini terpapar sekitar 3.804.943 orang, yang jumlahnya terpapar COVID, 86,46% sembuh. 13
3% lebih dikit meninggal. Itu pun tidak murni karena COVID. COVID hanya pemicu. Ada penyakit-penyakit lain yang menjadi bawaan. Mungkin ada yang asma, jantung, gula, kolesterol, dan lain-lain. Data ini menunjukkan harapan yang luar biasa bahwa lebih banyak orang yang disembuhkan dari COVID ketimbang yang meninggal. Jadi masih ada harapan. Ini berkat doa dan upaya bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ingatlah, kehidupan terus berjalan, entah dalam keadaan sulit atau tidak. Karena itu ketika kesulitan datang, kita harus tetap tenang, bangkit dan berjuang menghadapi masa-masa sulit itu. Harapkanlah sesuatu yang baik untuk terjadi sekalipun di masa-masa yang sulit. Mengapa? Karena harapan itulah yang akan memberi kita energi yang luar biasa atas hidup kita. Ingatlah, hal yang paling mematikan bagi kehidupan adalah ketiadaan harapan. Sebaliknya, kehidupan akan terus berespon terhadap harapan. Karena sebuah harapanlah kita akan tetap eksis dan kuat. Karena itu jangan pernah berhenti berharap bahwa pandemik COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan pastikan masih ada harapan di hati kita. Semangat, semangat dan tetap bersemangat. Kita tidak pernah tahu keadaan di depan kita. Karena itu, apakah yang lebih baik selain daripada mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang paling baik adalah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dari pengetahuan dan fakta yang ada, hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang cepat atau lambat akan terpapar COVID-19. Hanya saja gejala-gejala yang menyertainya saja yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang serius. Tetapi ada juga yang tanpa gejala karena imunitasnya bagus. Ada yang terpapar COVID karena gejala ringan tidak melaporkan. Sehingga dia tidak terdata sebagai penyintas. Padahal dia sebenarnya sudah terkena COVID. Hanya dia tidak terdata karena dia tidak melaporkan dirinya. Apabila orang percaya ini terpapar atau terinfeksi COVID, bahkan mati olehnya, itu karena Tuhan mengizinkan loh. Itu terjadi menurut rencana dan kehendaknya yang berdaulat. Toh bukan karena COVID-19 pun suatu ketika kita akan mati pada waktunya. Jadi adalah salah orang berpikir bahwa kalau ada pendeta hamba Tuhan yang mati karena COVID, karena dia dikutuki, karena dia berdosa. Itu pikiranmu terlalu picik. Engkau tidak memahami bagaimana Allah berkarya secara global di masa pandemik yang bersifat global ini. Allah seringkali tidak melihat iman perorangan. Tapi dia sedang berkarya untuk sesuatu yang bersifat global atas dunia. Semua mengarahkan kepada rencananya, kepada kehendaknya. Bahkan kejahatan sekalipun dalam Alkitab dapat dipakai oleh Allah untuk memenuhi tujuan dan rencananya. Tapi ketika kematian datang dan menghampiri orang-orang percaya, termasuk COVID-19 ini, kematian itu tidak lagi menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu terjamin. Anugerahnya yang hebat itu tetap cukup untuk menjamin dan memelihara kehidupan kita sampai akhir. 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi jangan takut. Bukan karena COVID pun saya dan saudara suatu saat akan mati. Hanya diizinkan oleh Tuhan. Mungkin meninggal di masa-masa pandemi ini. Pencobaan adalah kenyataan hidup di dunia yang tidak dapat dihindari. Orang Kristen diajarkan untuk tidak menghindar dan lari dari pencobaan ataupun konfrontasi secara frontal terhadap pencobaan. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak menantang-nantang, tidak perlu menantang-nantang corona. Cepat atau lambat corona akan mendatangi Anda. Tapi bagaimana Anda tetap kuat dan eksis pada saat corona itu datang? Karena penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana bertahan ketika masalah persoalan termasuk corona datang. Dengan kita memiliki pandangan yang positif. Dan bagaimana pandangan yang positif itu dari perspektif sudut pandang Allah. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Salah satu alasan mengapa ada pencobaan ialah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita. Menguji iman kita dan membuat kita naik kelas dan menjadi dewasa secara rohani. Pencobaan apapun yang
kita hadapi sekarang ini bukanlah satu-satunya. Kita bukanlah satu-satunya orang yang mengalami pencobaan. Dengar baik, pencobaan apapun yang kita hadapi sekarang, dengar, saya dan saudara bukanlah satu-satunya orang yang mengalami pencobaan. Ada banyak orang lain dan saudara-saudara iman kita yang pernah mengalami. Saya dan istri saya di akhir Desember 2020 dan awal Januari 2021 mengalami terpapar COVID-19. Dan kami tetap bertahan hidup hari ini. Saya pikir yang kami alami itu paling berat. Ternyata saya berjumpa dengan orang-orang yang mengalami lebih berat. Teman saya ada pendeta yang sempat koma beberapa hari ketika terpapar COVID. Dia hidup dan melayani tetap sampai hari ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pencobaan yang kamu alami kamu sendiri lebih berat ketimbang orang lain. Ada banyak orang lain di sana, saudara-saudara musliman yang mengalami hal yang sama. Tapi mereka tetap eksis, tetap bertahan. Mereka melaluinya dengan iman dan tekun. Maka kamu juga harus melawan, bertahan dalam menghadapi COVID-19. Allah yang telah menolong saya, menolong mereka keluar dari kesulitan dan masalah-masalah adalah Allah yang sama yang juga akan menuntun dan membimbing saudara-saudara untuk menghadapi dan melewati masa-masa pencobaan yang sulit pandemi ini. Akhirnya, sekali lagi saya tidak tahu dibutuhkan berapa lama kita melalui masa-masa sulit pandemi dan gelombang pandemi ini. Belum lagi dampak pandemi ini yang secara global akan berpengaruh pada masalah-masalah sosial, masalah-masalah keekonomian. Saya tidak tahu berapa lama masa-masa sulit pandemi ini. Saya tidak tahu. Namun satu hal yang pasti yang saya tahu, Alkitab mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat yang ke-5b sampai ayat yang ke-6. Ketika Allah berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka di sini double negatif digunakan untuk menyampaikan pengertian tidak pernah yang paling kuat dalam gaya bahasa Yunani. Di sini kata Yunani yang digunakan adalah kata ome yang berarti tidak pernah. Double negatif dalam ayat ini muncul 2 kali dalam satu pernyataan Tuhan ini. Kata ome digunakan dalam bahasa Inggris untuk never. Tidak akan pernah. Tidak pernah. Para prase lain untuk menunjukkan kekuatan dari apa yang Tuhan maksud dalam ayat ini demikian. Aku tidak akan dengan cara apapun mengecewakan engkau, atau melepaskan engkau, atau meninggalkan engkau tanpa dukungan. Aku tidak akan dalam tingkat manapun membiarkan engkau tidak berdaya dan tidak akan meninggalkan engkau, atau melepaskan engkau, atau tidak akan mengendurkan peganganku kepadamu. Pasti tidak pernah. Jadi ketika Tuhan mengatakan aku tidak akan pernah, maka hal itu merupakan pernyataan kepastian anugerahnya dan jaminan keselamatan, dan memberi kita keyakinan bahwa Ia menjamin keselamatan kita dari awal sampai akhir. Ini juga berarti bahwa ketika kita di atas, Ia bersama kita. Ketika kita di bawah, Ia juga tetap bersama kita. Ketika kita senang, Ia bersama kita. Dan ketika kita sedih, Ia ada bersama kita untuk memberi kita penghiburan. Ketika kita kuat, Ia bersama kita. Dan ketika kita lemah, Ia ada untuk menguatkan kita. Dan ketika kita melakukan yang benar sekalipun, Ia tetap bersama kita. Ketika kita gagal, Ia masih ada bersama kita untuk menolong kita. Itulah artinya ketika Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita, atau tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengatakan sekali-kali aku tidak akan pernah, maka artinya sekali saja pun Ia memang tidak akan pernah.
Dan Tuhan kita yang berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah, ada Tuhan yang tidak berdusta. Kapan pandemi ini akan berakhir? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan setia. Dia tidak akan meninggalkan kita dari awal sampai akhir. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, dia akan meneruskannya sampai kepada selesai.